saya mohon maaf karena telah menyita waktunya Bapak untuk wawancara yang akan saya lakukan. Siap. Untuk yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk menjadi seorang pemimpin tentu saja akan dihadapkan pada berbagai permasalahan ya Bu, yang tentunya sulit diputuskan. Namun kita harus mengambil keputusan yang tepat dan tepat. Meskipun begitu, kita tidak bisa langsung memutuskan sesuatu tanpa mengidentifikasikan masalah tersebut dan mendengar masukan-masukan dari teman-teman yang ada. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagi kepala sekolah, tentu saja kita harus melihat situasi dari berbagai sisi. Biasanya saya meminta masukan dari teman-teman guru, mendengar berbagai masukan, kemudian mengambil yang terbaik untuk suatu keputusan. Ya, meskipun demikian, saya tidak bisa memuaskan semua pihak. Apabila dihadapkan dengan dua kepentingan yang sama benar, saya akan mengambil keputusan sesuai dengan aturan yang sudah disepakati dengan teman-teman. Untuk langkah-langkahnya atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Pertama, tentu saja mencoba memahami kasus yang terjadi, ya. Kemudian mengumpulkan teman-teman, rekan-rekan guru untuk mengadakan rapat bersama. Ya. Apabila tidak sesuai dan tidak menemukan keputusan bersama, maka saya akan mengadakan voting, ya, terbanyak. Dengan begitu keputusan dapat diambil dengan bijaksana. Dan tentu saja sesuatu yang telah kita sepakati bersama harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh semua peserta rapat, tentunya Bapak Ibu. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini saya menganggap efektif apabila apa yang saya inginkan, ya, untuk kepentingan sekolah dan apa yang dengan guru inginkan oleh itu bisa satu suara atau satu suara, bisa sepakati bersama. Terus hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu saja tantangannya adalah apabila keinginan guru-guru tidak bisa saya akomodir, kemudian berbeda dengan keinginan saya. Tapi yang jelas kita tetap harus bisa satu suara. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah ini, terutama dalam hal bentuk, prosedur, atau apa yang Bapak jalankan selama ini? Selama ini tidak ada jadwal tertentu karena suatu kasus muncul dalam kondisi situasional, ya Bu. Jadi tentu saja tidak punya
jadwal khusus, namun melihat suatu kasus, kapan kasus itu terjadi, kemudian dalam kasus itu harus secepatnya kita selesaikan. Itu Bu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Tentu saja dalam hal ini yang menjadi faktor adalah keluarga, baik itu keluarga yang ada di rumah yang mendukung saya maupun keluarga sekolah, maksudnya bapak dan ibu guru semuanya mendukung dalam mengambil keputusan terkait penyelesaian kasus yang ada. Itu Bu, kuncinya itu kekeluargaan ya. Untuk semua hal tersebut dan pada hari ini apa yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak terhadap pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Tentu saja banyak sekali ya pengalaman-pengalaman, karena saya sudah mutasi beberapa kali selama menjadi kepala sekolah. Jadi dalam hal ini adalah bagaimana seorang pemimpin kepala sekolah itu bisa bisa menyamakan persepsi dengan teman-teman, kemudian dengan masyarakat, kultur dan budayanya seperti apa. Jadi saya harus mengambil keputusan yang bersifat bersama-sama, kemudian yang sesuai dengan apa yang telah disepakati. Begitu Bu. Baiklah Bapak, alhamdulillah proses wawancara ini sudah selesai dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang banyak atas kesediaan Bapak dalam wawancara ini. Sama-sama Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak Takun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf dan berterima kasih kepada Bapak Takun yang telah meluangkan waktunya untuk membantu kegiatan saya dalam proses penugasan di CGP, calon guru penggerak. Iya. Untuk saat ini mungkin nanti saya akan menanyakan beberapa hal Bapak. Iya. Untuk yang pertama, di sini saya akan menanyakan tentang selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujukan normal atau bujukan moral. Ya. Terima kasih terkait dengan etika, kemudian dilema etika atau bujukan moral yang selama ini kami alami. Saya selaku kepala sekolah bahwa banyak sekali permasalahan yang sulit diputuskan, namun itu harus saya ambil keputusan dengan cepat dan tepat, walaupun secara langsung tidak bisa memutuskan suatu tanpa mengidentisipasi masalah-masalah tersebut dan harus meminta masukan-masukan dari teman-teman yang ada di sekolah. Terus selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Terkait dengan pengambilan keputusan yang saya ambil di sekolah, pertama saya harus
meminta masukan dari teman-teman guru, kemudian ataupun teman kepala sekolah, mendengar masukan-masukan dari mereka, sehingga setelah mengambil keputusan, meskipun tidak dapat memuaskan semua pihak, apabila dihadapkan dengan kepentingan yang sama-sama benar, sehingga kami mengambil keputusan sesuai dengan aturan yang disepakati secara bersama-sama ataupun hasil musyawarah terbaik. Dan kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Terkait dengan prosedural, bahwa yang pertama saya harus memahami masalah atau mengidentifikasi masalah. Kemudian saya mengumpulkan teman-teman guru ataupun komite. Kemudian saya meminta pendapat terkait dengan masukan mereka, yaitu pada saat kami memimpin rapat untuk pemecahan masalah. Kemudian mengambil keputusan secara bersama-sama. Dengan demikian keputusan diambil dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasil kesepakatan bersama. Baiklah Bapak, untuk selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Hal yang paling efektif dalam saya mengambil keputusan, pertama adalah bahwa keputusan itu lewat musyawarah bersama-sama. Kemudian dari hasil keputusan tersebut maka diambil secara hasilnya dan merupakan disepakati secara bersama-sama juga. Dan hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Tantangan yang pertama adalah bersifat personal, ataupun contoh bersifat personal kepada pribadi, baik sebagai kepala sekolah ataupun yang bersifat mayoritas dari keinginan guru-guru yang ada, hingga antara kepentingan pribadi saya dengan keinginan guru itu berbeda, sehingga nanti akan dihasilkan suatu keputusan yang hampir dalam artian keputusan bersama untuk mencapai keinginan yang dimana antara kepentingan pribadi saya dengan kepentingan teman-teman guru yang ada. Baiklah, di sini apakah dalam menyelesaikan masalah tersebut Bapak mempunyai jadwal tertentu ataupun apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat dan memiliki sebuah jadwal atau menyelesaikannya secara langsung baik dalam bentuk ataupun prosedur? Seperti apa yang Bapak jalankan? Terima kasih. Terkait dengan prosedur ataupun jadwal, bahwa kami tidak memiliki jadwal karena latar belakang ataupun masalah tersebut intinya muncul terkadang tidak terjadwal. Kami menyelesaikan masalah sesuai dengan hal-hal yang muncul, kemudian kami secepatnya mengadakan musyawarah sehingga tidak tergantung ataupun berat ringannya masalah, sehingga kami dari permasalahan itu secara langsung kami selesaikan. Baiklah, di sini dalam penyelesaian masalah tersebut, apakah ada seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, terkait dengan dukungan dari pihak-pihak yang mana, bahwa pertama dukungan itu datang dari keluarga, baik keluarga
pribadi maupun keluarga sekolah, kemudian dari tim teman-teman guru yang ada di sekolah, kemudian mereka akan selalu setia dalam pengambilan keputusan sehingga kasus-kasus D5 ITK terkait dengan rujukan moral akan cepat diselesaikan. Dari semua hal tersebut yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Terkait dengan pengalaman dari pembelajaran dalam memutuskan etika ataupun rujukan moral, bahwa kami bisa mengambil pembelajaran bahwa setiap permasalahan itu bisa diselesaikan dengan cara kita pertama menganalisis masalah tersebut, kemudian kita mengkaji kepentingannya baik ataupun buruknya, kemudian kita musyawarahkan sehingga dari hasil musyawarah merupakan hal yang terbaik sehingga keputusan tersebut bisa kita ambil secara bersama-sama dan hasilnya adalah maksimal. Baiklah Bapak, untuk proses wawancara ini alhamdulillah sudah selesai. Sekali lagi terima kasih yang banyak dan juga permohonan maaf saya telah menyita waktu yang Bapak miliki. Terima kasih kepada CGP yang mana hari ini sudah bersempat mendatangi kami, kemudian mengadakan wawancara. Berbagai pengalaman itulah yang sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan dari wawancara ini akan memetik suatu pelajaran dan bisa menghasilkan nanti ke depan calon guru penggerak yang akan lebih maju lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.